Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Babu arafil ilmi wa zuhuril jahli. Bab terangkatnya ilmu dan nampaknya kebodohan. Bab ini didatangkan oleh Imam Bukhari karena sebelumnya yaitu bab fadli man alima wa 'allamah, keutamaan orang yang belajar dan orang yang mengajarkan. Seakan-akan bab ini adalah kebalikan atau lawan dari bab sebelumnya. Kenapa? Karena seseorang apabila tidak belajar dan tidak ada yang mengajarkan ilmu, maka kelazimannya adalah raful ilmi. Ilmu akan terangkat. Jadi kalau ahlul ilmi semuanya sukut, diam, tidak mengajar dan tidak ada pula yang semangat untuk belajar, maka ilmu itu akan hilang bimautil ulama, dengan wafatnya al ulama. La yantazi'u ilman. Ilmu itu terangkat biintiza biwafat atau dengan wafatnya al ulama. Sehingga apabila ulama telah wafat, maka yang tersisa adalah juhala, orang-orang yang bodoh. Kemudian manusia akan pergi bertanya kepada orang-orang yang bodoh tersebut, fayudillu fadolla wa yudillah, maka dia sesat dan menyesatkan. Nah, kelaziman yang kedua, tak kala tidak ada lagi yang belajar ilmu agama, semuanya mengarah kepada ilmu dunia, maka akan zuhurul jahl, nampak kebodohan di mana-mana. Perbuatan yang haram dianggap halal, perbuatan riba dianggap itu adalah ruhul mal, atau hal-hal yang lainnya, zina dianggap adalah kesenangan yang nikmat. Maka orang-orang tidak lagi menganggap suatu hal yang haram menjadi haram. Kenapa? Karena ketidaktahuannya dia tentang apa? Tentang keharaman tersebut. Wa qala Rabi'ah, ay Rabi'ah ar-Ra'i, anak dari Abdurrahman Farrukh, seorang tabi'in, guru dari Malik bin Anas. La yanbaghi li ahadin indahu syai'un minal ilmi ayyudayyi'a nafsahu. Tidak sepantasnya bagi seseorang yang memiliki ilmu, yaitu dia sia-siakan dirinya. Dia tidak mengajarkan ilmunya, dia tidak menyebarkan ilmunya, sehingga apa? Sehingga dia nanti akan ditanyakan tentang ilmu yang dia telah pelajari kemana. Apakah dia telah menyampaikannya ataukah dia telah mengamalkannya, dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Imran ibnu Maisarah. Imran bin Maisarah kunyanya adalah Abul Hasan Al-Basri, Siqatun, seorang ulama yang terpercaya dalam periwayatan hadis. Qala haddatsana Abdul Warisi, Abdul Waris ibnu Sa'id ibnu Zakwan Al-Basri, an Abi Tayyahi. Tayyah ini kunyah, namanya Yazid bin Ziyad, Yazid bin Ziyadah Ibnu Hamid Ad-Dobai Al-Basri. Jadi nanti sanadnya ini musalsalun bil Basriyun. Jadi semua rawi-rawinya itu berasal dari Basrah. Abu Tahyah salah satu-satunya kunyah yang ada
di rijalu kutubus sittah. Tidak ada seorang pun yang berkunya Abu Tayyah kecuali Yazid ini. Jadi kalau kita ingin mengetahui rijal atau rawi-rawi yang terdapat dalam kutubus sittah, maka ada kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani namanya Taqribut Tahdzib birijali kutubus sittah. An Anas bin Malik ay Abul Hamzah khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah inna min asyratis saati ay yurfa'al ilmu wa yasbutul jahlu wa yushrabul khamru wa yadharu zina. Kata Rasulullah, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, tentunya ini tanda-tanda kiamat yang kecil. Jadi tanda-tanda kiamat itu ada dua, ada yang sugro, ada yang kubro. Nah, yang sugro, yang kubro ini belum terjadi, belum nampak, belum datang Dajjal, belum turun Imam Mahdi. Katanya di YouTube sudah ada Imam Mahdi ya, cukup. Belum ada. Sudah turun katanya di situ Bondo. Nah, belum lagi turun juga Nabi Isa alaihissalam, belum lagi terbit matahari dari barat, belum lagi muncul dukhon, belum lagi muncul binatang yang berbicara kecuali yang ada di televisi. Tadi kartun-kartun itu. Nah, ini tanda-tanda kiamat besar. Bukan kiamatnya yang besar, tapi tanda-tandanya. Ini perlu diperhatikan. Asyratus sa'atil kubro. Kubronya ini adalah naat untuk asyrat. Naat untuk apa? Asyrat. Kalau kiamat besar dan kiamat kecil memang ada. Yaitu apa? Kiamat kecil tak kala seseorang itu diwafatkan. Kita tak kala diwafatkan oleh Allah, berarti itu apa? Kiamat kecil. Kiamat besar kapan terjadinya? Tak kala nanti tiupan sangkakala yang pertama. Nah, di hadis ini dan hadis setelahnya nanti dan hadis-hadis yang lain itu menyebutkan tentang apa? Tentang asyratus sa'a as-sughra. Jadi asyrat itu jamak dari syaratun. Bi fathi ar-ra, syaratun. Yang pertama adalah ayyurfa'al ilmu, yaitu diangkatnya ilmu. Bagaimana cara diangkatnya ilmu agama? Yaitu tak kala para ulama meninggal dunia. Tidak ada lagi yang membacakan hadis, tidak ada lagi yang menjelaskan Al-Quran, tidak ada lagi yang membacakan kitab-kitab para ulama. Yang ada adalah nasihu wal wa'idhu. Bedakan antara seorang ulama dengan an-nasihu wal wa'idhu. Seorang pemberi nasihat atau pemberi wasiat. Kalau ulama adalah mereka yang menggabungkan ilmu-ilmu dan bisa menyelesaikan permasalahan dengan keilmuan yang bermacam-macam. Na'am wa yathbutul jahlu, dan tetapnya kebodohan. Jadi ilmu tidak ada, maka kelazimannya adalah intisyarul jahli, menyebarnya kebodohan, menyebarnya hawa nafsu. Seseorang akan mengedepankan hawanya, tidak lagi berpegang dengan rambu-rambu atau undang-undang yang Allah telah atur di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Jadi yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Coba kita mungkin masuk ke pedalaman sana. Orang akan menganggap apa? Makan babi itu halal.
orang akan menganggap bahwasanya minum khamar itu bukan haram. Kenapa? Karena intisarul jahl, menyebarnya kebodohan di sana. Tidak ada dai-dai yang menyampaikan tentang apa? Tentang halal dan haram di sana. Sehingga mereka menganggap ini ada hal-hal yang biasa-biasa saja, hal-hal yang boleh-boleh saja. Wa yushrabul khamru, dan diminumnya khamar. Dari dulu sampai sekarang khamar itu diminum. Dan pengharaman tentang khamar pun bertahap. Karena para sahabat itu hobi dan gandrung untuk minum khamar. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam pelarangan tentang khamar ini bertahap. Tahapan yang pertama disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun wa manafi'u. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan perjudian, maka Allah mengatakan bahwa khamar itu ada manfaatnya dan ada dosanya juga. Di sini tidak dilarang. Hanya disebutkan ada dosa dan ada manfaat dan ada larangan. Berarti apa? Sama dengan boleh. Kalau dikatakan mereka bertanya kepadamu tentang durian, katakanlah durian itu ada manfaatnya dan ada juga mudorotnya. Ya. Berarti apa? Boleh makan durian. Tinggal dipertimbangkan antara maslahat dan mudorotnya. Mungkin orang yang kena kolesterol atau kena ini enggak bisa makan durian, haram baginya. Atau orang yang sehat-sehat saja, maka malah dia hobi makan durian. Kemudian setelah itu larangan yang kedua, dilarang minum khamar ketika akan mau sholat. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Dan janganlah kalian dekati sholat, kerjakan sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Kenapa? Karena khamar itu menutup akal. Namanya aja khamar, menutup. Sehingga dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Sementara tujuan atau maksud dari sholat apa? Lidzikir. Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang mabuk mau mengingat Allah? Maka larangan kedua yaitu tidak boleh ketika apa? Salat. Nah, larangan yang tegas itu disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Allah menyebutkan di sana rijsun min amali syaitan. Bahwasanya khamar itu dan perjudian adalah rijs. Suatu hal yang menjijikkan dan dia amalan syaitan, fajtanibuhu. Maka jauhilah. Ini tegas larangannya mengenai apa? Mengenai khamar. Takala surah Al-Maidah ini turun, ayat 90 ini turun, maka para sahabat menumpahkan kendi-kendi atau tempat-tempat khamar mereka sampai banjir Madinah dengan apa? Dengan khamar. Karena Allah menegaskan tentang apa? Larangan minum khamar. Jadi illah khamar itu adalah muskir. Illahnya adalah muskir. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Gimana kalau sekiranya Ustaz ada di sana yang minum sampai satu rak gitu, dia minum, dia nggak mabuk-mabuk, maka dalam suatu kaidah an-nadiru la hukma lahu. Satu hal yang jarang itu tidak bisa dihukumi. Tetap dia haram setetes ataupun satu botol ataupun sebanyak-banyaknya itu tetap apa? Haram sebagaimana Roma Irama menyanyikannya. Apa lagunya Pak Iman? Miras ya. Wa yadharu zina. Ini merupakan tanda juga, tanda kiamat kecil. Wa yadharu zina. Dan nampaknya perzinaan di mana-mana.
lokalisasi dilindungi, bahkan dipungut pajaknya, dilegalkan. Yang anehnya lagi sekarang LGBT ya, dihalalkan. Yang membingungkan siapa yang menjadi kepala rumah tangga kalau sekiranya laki-laki dan laki-laki menikah, dan siapa yang menjadi ibu rumah tangganya yang tinggal di rumah, masak dan yang lainnya. Siapa yang bekerja? Nah, ini karena apa? Intisarul jahli fi biladina. Sehingga sesuatu hal yang jelas keharamannya, jelas larangannya, masih saja dibolehkannya. Masih saja dibolehkan. Jadi zina dalam definisi ahli fikih adalah memasukkan zakar ke farj. Ya, maaf ini saya gambarkan, ini zakar, ini farj. Yang dianggap zina itu tak kala dia masuk, kepalanya ini masuk. Tapi kalau hanya sekedar main-main di luar, nyentuh-nyentuh gitu, la yu'tabar zina, tidak dianggap zina. Dan tidak dirajam muhsinnya, dan tidak ditagrib bagi mereka yang perawan. Ya, karena hukumannya berbeda. Kalau sekiranya yang berzina ini adalah perjaka atau perawan, maka dia nanti dirajam dicambuk 100 kali, kemudian ditagrib ditagrib diasingkan selama setahun. Nah, kalau sekiranya janda atau yang sudah menikah selingkuh dan dia berzina, maka dia dirajam, ditaruh di suatu lubang, kemudian dilempar dengan batu kerikil yang kecil-kecil. Bukan batu yang besar, nanti langsung mati. Kalau yang batu kecil-kecil dia rasakan dulu penderitaan. Dia rasakan dulu penderitaan, siksaan dari rajam tersebut. Gimana kalau sekiranya dia selingkuh tipis-tipis, Pak Iman? Apakah ini dirajam juga? Dia masih wewaan gitu, cium-ciuman ketemu gitu, tapi belum sempat berzina. Enggak ya? Ini namanya tipis-tipis, enggak apa-apa. Dia enggak kena rajam, tapi dia berdosa. Nah, adapun hadis Rasul yang menyebutkan bahwasanya mata ini bisa berzina, telinga ini bisa berzina, kemudian tangan dan kaki bisa berzina, itu bukanlah zina yang dimaksudkan mendapatkan hukuman rajam. Tapi dari sisi apa? Dia wasilatun ila zinatul akbar. Istilahnya seperti itu. Dia pengantar atau muqaddimah kepada zina yang hakiki. Dari mata turun ke hati, dari hati turun ke farj atau ke kemaluan. Selesai. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la taqrabuz zina. Jangan engkau dekati zina. Hal-hal yang mengantarkan kepada zina yang hakiki. Nah, haddatsana Musaddadun. Musaddad ini adalah laqab. Nama aslinya Abdul Malik bin Abdul Aziz Abul Hasan Al-Asadi Al-Basri. Qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id Al-Qattani an Syu'bah ibnul Hajjaj Abul Bistam an Qatadah ibnu Di'ama As-Sadusi kibaru tabi'in an Anas bin Malik ay khadimi Rasulullah Abu Hamzah qala la uhaddisannakum hadisan la yuhaddisukum ahadun ba'di. Kata Anas bin Malik, benar-benar aku akan menyampaikan kepada kalian suatu hadis yang hadis ini tidak akan disampaikan oleh yang lain selainku. Yaitu sahabat-sahabat yang lain tidak akan menyampaikan hadis ini.
menunjukkan bahwasanya dia ini talaqi, langsung menerima dari Rasulullah, sementara sahabat yang lain tidak mendengarkannya. Karena dia tegaskan di sini bahwa hadis ini yang hanya menyampaikannya hanyalah aku saja. Apa hadis tersebut? Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bersabda, min asyratis sa'a ayyaqillal ilmu. Di antara tanda kiamat kecil, ayyaqillal ilmu, sedikitnya ilmu. Wa yadharul jahlu, dan nampaknya atau menyebarnya kebodohan. Wa yadharuz zina, dan nampaknya perzinaan. Wa taksurun nisa, dan banyaknya wanita. Nah, ini yang tidak ada pada hadis sebelumnya. Kalau 1, 2, 3 ini sudah ada sebelumnya. Kalau yang taksurun nisa ini enggak ada. Wa yakillur rijal, dan sedikitnya laki-laki. Maka di sini hikmah dari pensyariatan poligami, ta'addud. Kasihan kemana larinya wanita-wanita yang banyak itu. Nanti disebutkan di sini perbandingannya 1:50. Hatta yakuna lil khamsina imra'atan al-qayyimul wahidu. Perbandingannya 1:50. Coba lihat, kita lihat, sudah mulai saksikan sekarang banyak yang lahir, kebanyakan perempuan. Saya tadi disampaikan lahir lagi anak ikhwan perempuan. Lahir perempuan dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau tidak ditegakkan, tidak diamalkan syariat poligami, kasihan. Kemana perempuan-perempuan yang banyak itu? Makanya penting untuk kita menjalankan syariat poligami ini, Pak Joko ya. Biar apa? Biar para wanita-wanita yang banyak itu mereka mendapatkan haknya, mendapatkan pasangan yang layak. Mereka tidak menjual murah, berkeliaran di mana-mana untuk mencari pelampiasan nafsunya. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Sekarang kira-kira statiknya berapa perbandingannya? Baru banding 1:5 kali ya. Belum sampai 50. Babu fadlil ilmi. Bab keutamaan ilmu. Haddatsana Sa'idu ibnu Ufair. Sa'idu ibnu Ufair, ibnu Kasir, ibnu Ufair. Jadi dia menyandarkan langsung kepada kakeknya, yang seharusnya bapaknya namanya Kasir. Sa'id ibnu Kasir ibnu Ufair. Qala haddatsani Al-Laitsu ibnu Sa'din. Haddatsana Uqailun an ibnu Syihab Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibnu Syihab Az-Zuhri. An Hamzah ini adalah cucu Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar anna ibnu Umar qala, bahwasanya ibnu Umar Abdullah bin Umar, sahabiyun jalil, qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bersabda, baina ana naimun utitu biqadahi labanin. Kata Rasulullah, tatkala aku tidur dan aku bermimpi dibawakan qadah. Qadah ini seperti ukuran gelas atau lebih besar daripada gelas, yang isinya adalah laban, susu. Jadi kalau di Arab, kalau kita mengatakan laban itu agak asing menurut di telinga orang Arab. Yang adalah yang masyhur adalah halib. Kalau kita minta laban itu bingung mereka. Ya, yang mereka gunakan adalah al-halib. Ha la ya ba al-halibu. Nah, sementara al-laban ini dipakai dari dulu sampai sekarang labanu.
Fasyaribtu, lalu aku minum, kata Rasulullah, segelas susu tadi. Hatta inni la arriya, hingga aku melihat ar-riya. Jadi ar-riya ini aku melihat dia kepenuhan. Aku minum, dia keluar lagi air susunya dari gelas tersebut. Yakhruju fi adfari, yang keluar dari adfari. Di situ diterjemahkan apa adfari? Kuku ya. Dhafir. Summa ataitu fadli Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu aku memberikan kelebihan dari aku minum tadi susu itu kepada Umar bin Khattab. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, fama awal tahu ya Rasulullah. Lantas apa yang engkau tafsirkan mengenai mimpimu itu wahai Rasulullah? Qala al ilmu. Jadi Rasulullah menafsirkan bahwasanya susu tadi adalah al ilmu. Jadi ini disamakan atau dikiaskan antara ilmu dengan susu. Kenapa? Karena kedua-duanya bermanfaat. Susu bermanfaat bagi tubuh, ilmu juga bermanfaat bagi tubuh. Susu warnanya sangat putih, demikian juga ilmu warnanya sangat putih. Sampai Allah Subhanahu wa taala sering menggunakan kata nur untuk ilmu. Cahaya yang putih benderang itu seperti apa? Layaknya ilmu. Dan ilmu pula memiliki kelembutan sebagaimana apa? Susu lembut. Jadi ini kesamaan antara susu dan ilmu. Jadi hadis yang mulia ini memberikan faedah kepada kita bahwa ilmu itu memiliki keutamaan. Bisa berkurang, bisa bertambah. Sebagaimana layaknya susu, terkadang dia bertambah, terkadang pula berkurang. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab. Kenapa kelebihan atau sisa dari minuman Rasulullah ini tidak diberikan kepada Abu Bakar, tidak diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain, akan tetapi hanya diberikan kepada Umar bin Khattab? Di antara hikmahnya adalah Umar bin Khattab, dia memiliki ilmu dan memiliki kekuatan. Memiliki ilmu, kekuatan, dan keberanian. Sehingga Islam ini menjadi tersebar, menjadi besar di tangan Umar bin Khattab. Hampir 3/4 dunia itu menjadi kawasan atau negara Islam tak kala di zaman Khalifahan Umar bin Khattab. Dan tidak ada yang berani memunculkan kebid'ahan, penyelisihan terhadap syariat ketika di zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Karena dia adalah mugliku babud dolalah, penutup pintu kesesatan. Tak kala Umar bin Khattab meninggal dunia, maka mulailah muncul kesesatan, penyimpangan dan yang lainnya, sehingga Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Khawarij, dikepung berhari-hari lamanya karena menganggap Utsman bin Affan nepotisme. Demikian juga Umar bin Khattab dibunuh oleh orang Majusi yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi. Dibunuh tak kala dia mengimami kaum muslimin salat subuh berjamaah. Ditikam dengan berapa tikaman itu sehingga dia wafat 3 hari kemudian.
Nah, demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.